Aku ada satu cerita untuk kamu, cerita sebelum tidur lah anggap. Tapi nggak cocok buat sebelum tidur karena aku pengen kamu mikir setelah ini nanti. Jadi ceritanya adalah ini ada satu kantor, ada tiga karyawan, mereka itu sedang bisnis trip keluar kota. Dia ada tiga kolega, dua pria, satu wanita. Yang pria ini dua-duanya udah menikah dan dari sini mungkin kamu udah berpikir alurnya nanti kemana gitu. Dan ya kamu benar. Jadi ada dua pria sama satu wanita. Mereka bisnis trip keluar kota selama seminggu. Lalu kemudian si wanita ini, dia tuh salah satu karyawan paling cantik di kantor. Dia single. Dan dia itu kayak gimana ya, ramah, terus open, deket lah sama semua pria gitu. Sama cowok itu deket gitu. Ih, God. Terus kemudian, uh, banyak banget ohnya sih. Ini nanti 10 menit, 5 menitnya doang nih. Terus kemudian dari situ, karena kesempatan ya seminggu, maka si dua pria ini anggap namanya tuh si Arman sama Budi itu berpikir buat selingkuh karena ada kesempatan. Mau deketin si karyawan yang cantik ini. Si cantik lah, namanya C, cantik gitu. Deketin si cantik ini. Kemudian selingkuh. Si Arman sama Budi bener pengen selingkuh. Tapi kebetulan karena Arman itu lebih ganteng, akhirnya cantik ini milih si Arman. Budi nggak jadi selingkuh. Pertanyaannya, secara moral antara Arman dan Budi, lebih jahat mana? Kalau dihukum nih, harusnya kejahatannya itu lebih berat mana? Atau malah si Arman doang yang dihukum? Si Budi enggak? Atau ya hukuman bisa apapun lah, bagaimana kita memandang dia, bagaimana kalau misal ini suatu yang ilegal, selingkuh itu suatu yang ilegal gitu di suatu negara, bagaimana hukumannya? Siapa yang dihukum? Siapa yang lebih jahat? Catchnya adalah yang terjadi kepada Arman. Kalau kita ngomong Arman lebih jahat, yang terjadi adalah ini kan kebetulan si Budi juga mau-mau aja kalau dia yang dipilih, ya kan? Maka pertanyaan di situ, apakah orang melakukan hal yang jahat ataupun orang bisa menjadi jahat itu karena apa tuh ya? Karena dia melakukannya atau dari awal niatnya aja udah jahat, ya udah kita udah ngitung itu jahat. Susah sih. Jadi pertanyaan ini sebenarnya sebelum kamu mikir, aku juga sambil cerita aja ya. Kamu sambil mikir, aku sambil cerita. Jadi 3000 tahun yang lalu, Socrates ada saudara namanya Glaucon. Socrates si filosofer itu, jadi saudaranya namanya Glaucon. Glaucon itu tanya ke Socrates sambil cerita. Jadi si Glaucon itu mendengar kisah seseorang petani di kerajaan Raja Lydia, petani miskin. Suatu hari di kerajaan Lydia, Raja Lydia itu terjadi gempa bumi yang besar sampai membelah bumi jadi dua. Ada apa ya, kayak ada tanahnya tuh membelah gitu. Dalam belahan tanah itu tadi, kemudian si petani miskin itu tadi yang bernama Giges. Giges itu dia menemukan cincin. Penasaran dong, cincin apa ini? Pakai. Ternyata saat pakai dia menghilang, bisa menghilang. Orang-orang nggak melihat dia. Di jalanan nggak dikenalin. Ternyata nggak kelihatan. Dan dari situ si Giges itu melakukan banyak hal yang tidak akan dilakukannya saat dia itu terlihat. Karena dia benci sama raja, dia membunuh raja. Karena dia ingin kaya, dia mencuri uang kerajaan, mengambil dari orang-orang kaya. Dan banyak hal buruk yang dia lakukan, dia membunuh orang tanpa konsekuensi. Dan pertanyaannya adalah yang diajukan sama Glaucon ke Socrates, pertanyaan yang juga kita coba pikir bareng-bareng hari ini. Pertanyaannya adalah, apakah orang itu berbuat baik karena mereka itu emang baik, atau karena mereka takut akan konsekuensi yang diterima ketika berbuat jahat, atau karena mereka baik karena motivasi lain seperti berharap imbal balik atau apa, atau karena emang sepenuhnya baik. Dan untuk menerjemahkan ke kita yang sehari-hari juga gitu, pertanyaan ini juga bisa menjawab tentang apakah orang yang kayak nggak pernah kena masalah itu mereka bisa kita bilang baik, atau mereka melakukan hal itu karena memang nggak pernah dapat kesempatan. Apakah kamu pernah nggak ngelihat di TikTok lah, di Instagram, superpower apa sih yang pengen kamu dapetin gitu, misal banyak orang misal, atau di film-film juga banyak kan, pengen punya invisibility kayak si Giges tadi, atau pingin bisa teleportasi. Dan aku lihat komen-komennya ada orang yang pengen teleportasi, terus kemudian mereka teleport ke bank, ngambil duitnya, toh nggak kelihatan, nggak, orang-orang nggak tahu gitu. Aku bisa kesini lagi, orang nggak tahu siapa yang ngambil. Apakah kita bisa menjadi jahat ketika kita ada kesempatan?
atau kita itu baik karena nggak ada kesempatan sama sekali. Karena jujur ketika aku ngelihat di pernah aku tuh kadang iseng ketika ada di jalanan ngobrol sama orang-orang, kalau mereka udah ngomongin politik dan mereka kelihatan marah banget, aku mancing gini, aku tanya, if you could kill him or anyone in the government without consequences, without facing any consequences, would you do that? Gitu. Jadi kayak kalau bapak, ibu bisa si Mister Tit itu tanpa konsekuensi, tanpa dihukum, tanpa dipenjara, bahkan nggak ada orang pun yang tahu, bakalkah bapak melakukannya? Dan dari yang aku lihat beberapa kebanyakan menjawab iya. Aku nggak tahu ini sebuah hal yang menakutkan atau enggak, tapi ya faktanya seperti itu. Dan mungkin hal yang sama juga sama dengan yang aku bilang tadi di komen maupun di lingkungan kita sendiri gitu. Misal, oh kamu bisa nggak terlihat, bisa punya invisibility, apa aja yang bakal kamu lakuin? Oh banyak dong. Terus kemudian maka di sini ada yang disebut dengan moral luck sama control principle. Ini bahasa filosofi ya, harusnya anak filosofi yang jelasin. Tapi simpelnya moral luck itu adalah ketika bahwa apa yang terjadi ke kita itu sepenuhnya luck lah. Banyak disebabkan oleh luck, bukan dari diri kita sendiri. Jadi kadang kita jahat ataupun kita baik bukan karena kita dirinya baik, tapi luck aja gitu. Jadi luck itu juga macamnya ada beberapa gitu. Ada apa tuh? Causation apa ya? Kausal, terus kemudian circumstantial, konstitutif, ya ada beberapa lah. Tapi simpelnya gini, hal yang sama. Misal kamu nih sekarang kayak gini, oke, kita rakyat biasa. Kita kemudian teriak ke atas, oh korupsi nih pemerintah korupsi. Lalu kemudian apakah kita saat kemudian berada di jabatan itu kita nggak akan korupsi? Pertanyaan gitu aja sih. Apakah kita nggak akan korupsi kalau kita ada di jabatan sana, kita punya kemampuan itu, kita punya kapasitas untuk korupsi, kita punya kemampuan untuk melanggar konstitusi tanpa mendapatkan konsekuensi? Apakah kita nggak bakal melakukannya? Aku nggak tahu, aku nggak pernah ada di sana. Tapi itulah moral luck, bahwa kita ada di sini menjadi warga negara yang baik, menjadi rakyat masyarakat yang baik, ya karena kita nggak ada kesempatan buat berbuat jahat. Karena kita takut ketika kita berbuat jahat ya dapat hukuman. Ataupun sama-sama rakyat nih, Oke. Lalu kemudian kita ngomongin tentang apa ya? Apa hal yang bisa dianggap jahat? Oke, ini mungkin perdebatan juga deh. Pakai tato lah gitu. Ada beberapa orang yang anggap, oh tato itu jahat gitu. Iya nggak sih? Atau itu ininya Soeharto dulu. Oh jangan itu deh, apa ya? Oh ini free sex deh. Ataupun cerita yang awal tadi aja deh, selingkuh gitu. Kita jarang mendengar perselingkuhan di Indonesia. Banyak sih, cuma mungkin kalau rata-rata dari kita ya bukan yang kayak kemungkinan perselingkuhan tuh paling cuma 10-5%. Bukannya nggak banyak, tapi ya nggak sedikit juga. Gimana sih? Ya gitulah. Bukan berarti sedikit, tapi itu jauh lebih sedikit kalau dibandingin sama kayak mungkin di negara di mana di US misal. Aku rasa bakal lebih besar juga gitu. Karena mereka merasa bahwa kayak dari lingkungannya ataupun dari ini deh, dari lingkungan aja deh. Orang yang tinggalnya di daerah, di desa-desa, di kampung-kampung gini, yang tetangganya, oke sini rumah sini, semuanya sini, nggak ada penginapan, nggak ada hotel, nggak ada privasi. Jadi kayak sama tetangga aja kedengar kita nih. Sama tetangga sebelah tuh kalau lagi ngobrolin apa siang-siang kedengar. Jadi kan dan di situ mengenai perselingkuhan itu kemungkinannya kecil. Tapi taruh orang yang sama, oke? Cuma dia tuh tumbuh besar bukan di kampung gitu, tapi di kota besar. Yang mana seantar satu tetangga satu sama lain itu kurang mengenal. Dan orang tuh datang dan pergi. Oke, tetangga ini baru datang 1 tahun yang lalu, besok udah ganti lagi, jadi nggak begitu banyak peduli lah. Dan akhirnya dan juga banyak tempat-tempat kosong yang ada privasi gitu. Dan maka kemungkinan untuk selingkuh tadi juga lebih besar juga. Jadi taruh orang yang sama di tempat yang berbeda, dia bakal berperilaku berbeda. Dan seperti itu. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa setiap dari yang kita dapetin, ya itu semuanya berdasarkan apa tuh? Dari kayak domino effect gitu. Kayak yang tadi tuh causal moral luck. Ya basically kita tuh nggak punya salah. Jadi kalau kita itu lahir di lingkungan copet, kita besar kemungkinan jadi copet. Apakah karena kita jahat? Enggak, karena tapi kebetulan ya keadaan.
orang tua kita juga seperti itu, tetangga kita seperti itu, semuanya di lingkungan kita seperti itu, dan kita nggak ada opsi lain, kita nggak mikirkan hal yang lain. Makanya kita juga jadi copet kayak gitu. Dan juga kalau yang kontrol prinsipal itu adalah basically sebaliknya dari moral luck, bahwa kita itu punya kontrol, oke? Punya kontrol, kita itu punya kendali atas semuanya yang terjadi. Kita nggak bisa nyalain ini itu, nggak. Tapi karena sebenarnya itu kita punya kontrol gitu. Tetap sekalipun kita lahir di ini miskin, ya tetap kita punya kontrol gitu. Kita yang punya kontrol. Dan ya jadi kayak Henry Manam Piring ngomongin, oh ini kamu lakukan apa yang bisa kamu kontrol. But simpelnya ya agak klise sih. Simpelnya agak klise aja sih sebenarnya. Juga benar bahwa at this point aku juga percaya bahwa masalah yang terjadi ke kita, masalah, kesempatan, itulah yang disebut takdir. Tuhan berikan takdir berupa masalah ataupun kesempatan. Maka itu nggak pernah duga gitu. Kesempatan tiba-tiba datang, kita nggak tahu, tiba-tiba ketemu orang yang dikenal baik banget sama kita, ataupun tiba-tiba ada masalah, kita kemarin tuh kayaknya baik banget, tiba-tiba anjlok. Itu yang aku rasa takdir di situ. Kita udah berusaha sebaik mungkin, tiba-tiba dapat bencana. Itu takdir. Kalau kemudian, kalau semuanya udah takdir, ini kayak kurang lebih gitu sih. Kalau semuanya udah takdir, bagaimana kita bisa kayak ya mending gak usah ngapa-ngapain dong, gitu kan? Kalau semua udah dituliskan di sono, mending gak usah ngapa-ngapain. Ya aku rasa gitu. Jadi kayak takdir adalah apa yang terjadi ke kita, kayak masalah maupun kesempatan tadi. Kemudian kita ikhtiarnya di mana? Ikhtiarnya adalah melalui respon kita terhadap masalah tersebut. Sama dengan Giges tadi, dia menemukan cincin yang membuat dia berkuasa. Dia bisa melakukan apapun tanpa konsekuensi. Tapi apakah semua orang bakal melakukan kejahatan dari situ? Jikalaupun iya, aku yakin batasannya juga berbeda-beda. Ada orang, oke, aku dapat cincin ini nih. Lalu kemudian akhirnya dia melakukan kejahatan yang seperlunya doang gitu. Dia mencuri, yang penting dia bisa makan. Ada juga yang rakus. Oh, aku karena bisa punya ini, aku bakal masuk dan tidur di rumah orang kaya. Ada yang bakal bahkan kayak psycho gitu. Oke, karena aku udah punya segalanya, aku bakal bunuh orang-orang. Aku bakal jadiin dunia ini kayak permainan. Aku jadi coba bunuh orang dan aku mau upload ini di YouTube dan simpelnya gitu. Maka betul bahwa sebagian dari apa yang kita lakukan tentu karena orang lain juga, karena ada konsekuensi dari situ. Kayak yang pertanyaan kita tadi, apakah orang unproblematic itu berarti orang baik? Tapi itu juga kan bukan juga gitu. Jadi sama yang kayak cerita awal tadi, si Budi, apakah karena dia nggak selingkuh dia bukan orang yang baik? Nope. Karena coba kalau dia diberi kesempatan yang lain dan juga dia mukanya lebih ganteng waktu itu, dia bakal selingkuh. Dia terselamatkan karena mukanya jelek. So, ya. Jadi di sini kita akhirnya nggak bisa mengkotakkan orang-orang jadi black and white. Enggak, tapi kita bisa melihat orang yang bahkan paling baik sekalipun. Kita harus melihat apakah mereka melakukan hal itu karena memang mereka nggak punya kesempatan. Kalau dia dikasih kesempatan, bakal seberapa jahat? Apakah dia bakal berkhianat? Apakah dia bakal menusuk kita dari belakang? Ya coba tanya-tanyain ke orang-orang yang kamu kira loyal gitu. Coba dites aja, kira-kira orang ini bakal loyal nggak ya kalau gini. Kalau gini bakal loyal nggak ya? Begitu juga sebaliknya, orang yang kelihatannya jahat ya kasih kesempatan lagi gitu. Karena mereka juga nggak sepenuhnya jahat karena bener, orang bisa jahat karena kondisi. Itu nggak salah juga. So, tapi balik lagi kesimpulannya adalah kita diberi takdir itu dalam masalah itu sendiri. Dan tentu ada skalanya. Untuk yang misal orang yang lahir di keluarga copet tadi nih, level easy-nya tuh ya jadi copet juga gitu. Yang mana level easy tuh ya kayak 60% kemungkinan, 70% kemungkinan ya jadi situ. Mediumnya ya nyopet tapi kayak tetap kerja juga, kayak part time lah nyopet gitu misal. Terus ada yang versi hardnya nggak nyopet sama sekali. Dan tentu kita ada kecenderungan untuk ke titik tertentu, ya kan? Karena kita sebagai manusia pasti ada kecenderungan untuk memilih opsi tertentu. Tapi disitulah kita diuji apakah kita bakal tetap memilih opsi itu ataupun enggak. Bahkan jika misal kita memilih untuk melakukan hal yang buruk, apakah dibanding opsi-opsi yang ada itu adalah hal yang terbaik? Kalau memang iya, ya gimana lagi gitu kan? Sama seperti ketika kita misal ada sakit lalu kemudian milih habis kecelakaan nih, milih kemudian aku nggak tahu, aku bukan dokter ya, tapi milih kakinya diamputasi atau apa tuh, tapi matanya bisa lihat, atau matanya buta tapi kaki tangan masih lengkap, sama kayak gitu. Jadi nggak ada yang opsi yang bisa jadi kayak nggak ada yang sepenuhnya tuh sehat. Kita mesti menyadari itu juga bahwa nggak ada yang sepenuhnya sehat juga. Kadang kita cuma memilih antara probability dari setiap itu hal tadi,
mana yang probability-nya secara jangka panjang itu lebih sesuai dengan visi kita dan bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. So, that's my take. 22 menit. Sangat lama sekali dan aku harap ini audionya kedengar. Bye-bye.